Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan dengan NPM 2413025033 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses konfigurasi jaringan kampus menggunakan VLAN, FLSM, Inter-VLAN Routing, dan DHCP. Jaringan dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu ada VLAN 10 untuk dosen dengan 60 host, kemudian VLAN 20 untuk staff dengan 30 host, dan VLAN 30 untuk mahasiswa dengan 12 host. Nah, langkah pertama itu adalah melakukan perhitungan FLSM dari network utama, yaitu 192.168.50.0/24. Berdasarkan kebutuhan host, VLAN dosen itu menggunakan subnet per 26, VLAN staff menggunakan subnet per 27, dan VLAN mahasiswa menggunakan subnet per 28. Seperti yang ada di dalam tabel yang sudah saya buat. Nah, hasil ini itu digunakan sebagai dasar pemberian alamat IP untuk masing-masing VLAN. Dan IP pertama pada setiap subnet itu dijadikan sebagai default gateway. Nah, selanjutnya kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Ini sudah saya buat topologinya. Langkah selanjutnya kita masuk ke switch, kita lakukan enable terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan konfigurasi terminal. Lalu di sini kita menggunakan perintah VLAN. Setiap VLAN-nya, baik itu VLAN 10, VLAN 20 maupun VLAN 30, itu kita buat dulu menggunakan perintah VLAN. Jadi masing-masing VLAN ini diberi nama sesuai dengan divisinya. Nah, kita di sini pakai perintah VLAN. Di sini VLAN untuk VLAN 10 dulu. Kemudian kita beri nama sesuai dengan divisinya. Untuk VLAN 10 itu divisi untuk dosen ya. Dosen. Kemudian VLAN 20 kita beri nama sesuai divisi untuk staff. Kemudian VLAN 30 kita beri nama sesuai divisi, yaitu untuk mahasiswa. Oke, selanjutnya setelah VLAN ini dibuat, port yang terhubung ke PC itu dikonfigurasi sebagai access port dengan perintah switch port mode akses, kemudian dimasukkan ke VLAN yang sesuai menggunakan perintah switch port akses VLAN. Nah, di sini kita lakukan menghubungkan PC konfigurasi sebagai access port ya. Di sini kita menggunakan perintah interface. Karena di sini untuk PC dosen terlebih dahulu itu kita menggunakan port FA03, maka di sini kita tulis FA03. Lalu kita menggunakan perintah switch port mode akses. Kemudian karena di sini itu untuk PC dosen dengan VLAN 10, maka kita menggunakan perintah switch port akses VLAN 10. Nah, kemudian kita keluar terlebih dahulu untuk lanjut ke PC selanjutnya. Lakukan seperti ini untuk setiap PC-nya. Nah, dengan konfigurasi ini, setiap PC itu hanya dapat berkomunikasi di dalam VLAN-nya masing-masing. Kemudian, selanjutnya kita satu port pada switch yang terhubung ke router itu dikonfigurasi sebagai terang dengan perintah switch port mode terang. Nah, karena di sini portnya untuk ke router itu saya menggunakan FA04, maka kita tulis FA04 interface FA04
karena tadi mau masuk ke mode terang, maka kita pakai switch port mode terang. Oke, selanjutnya kita keluar. Nah, port terang ini itu berfungsi untuk membawa semua VLAN itu menuju ke router. Selanjutnya, kita enter terlebih dahulu, kemudian kita write memory. Enggak, sebelum itu kita cek terlebih dahulu ya, ininya dulu. Kita cek dulu dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, ini sudah aktif semua. Kemudian kita cek lagi untuk mode terangnya tadi ya. Kita cek show interface terang. Show interface. Oke, nah selanjutnya kita lakukan write memory untuk menyimpan. Selesai. Kemudian langkah selanjutnya, agar antar VLAN ini dapat saling berkomunikasi, maka router itu dikonfigurasi menggunakan metode router on a stick. Nah, router on stick. Nah, kemudian pada satu interface fisik router itu dibuat beberapa sub interface. Kemudian masing-masing sub interface-nya dikaitkan dengan VLAN menggunakan perintah encapsulation.1q dan diberikan IP address sesuai dengan subnet sebagai gateway-nya. Nah, kemudian kita masuk ke router, kita masuk ke CLI-nya. Kita lakukan enable terlebih dahulu, kemudian konfigurasi terminal. Nah, router ini dikonfigurasi sebagai kita lakukan interface gigabit terlebih dahulu. Interface gigabit Ethernet 0/0/0. Karena di sini saya menggunakan port gigabit Ethernet, oke. 0/0. Kemudian kita no shutdown. Nah, kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita lakukan interface gigabit Ethernet 0/0/0 titik untuk VLAN 10. Kemudian kita lakukan encapsulation .1q VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address itu untuk VLAN 10 ini host range-nya ini ada di 50.1 sampai 50.62. Maka mungkin saya di sini bakal pakai IP address 192.168.50.3 mungkin. Nah, kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.192. Oke, kita exit. Lakukan seperti ini, lakukan berulang sesuai dengan VLAN-nya dan juga IP address sesuai dengan host range yang telah ditentukan. Nah,
sudah saya lakukan untuk setiap VLAN-nya. Kemudian router selanjutnya itu dikonfigurasi sebagai DHCP server. Untuk setiap VLAN itu dibuat satu DHCP pool dengan perintah IP DHCP pool. Oke, kita lakukan perintah IP DHCP. Sebelum itu kita lakukan ini terlebih dahulu. DHCP excluded address 192.168.50 titik tadi itu untuk VLAN 10 itu titik 3, maka kita lakukan titik 3, kemudian lakukan untuk setiap VLAN-nya. Di sini untuk VLAN 20 itu kita menggunakan 67. Kemudian untuk VLAN 30 itu menggunakan 50.99. Oke, selanjutnya kita lakukan IP DHCP pool untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Kemudian menggunakan perintah network 192.168.50.0, kemudian 255.255.255.192. Kemudian pada masing-masing poolnya itu ditentukan network address, default gateway, dan DNS server agar PC dapat memperoleh IP secara otomatis. Oke, kita di sini lakukan dulu default router 192.168.50 titik, karena VLAN 10 tadi kita menggunakan 50.3, kita tulis juga 50.3 di sini. Kemudian kita lakukan DNS server 8.8.8.8. Kemudian exit. Lakukan berulang sesuai dengan VLAN-nya. Di sini saya mau melakukan untuk VLAN 20. Oke, untuk VLAN 20 kita tadi menggunakan 67. Kemudian kita lakukan DNS server. Kemudian kita exit. Lakukan berulang untuk VLAN 30. Nah, setelah seluruh konfigurasi selesai,
PC diatur menggunakan DHCP, kemudian dilakukan pengecekan alamat IP dengan perintah ipconfig. Nah, sebelum itu kita cek terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah ini, kita enter terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah show IP interface brief. Oke. Angka selanjutnya itu kita tadi melakukan pengujian. Kita masuk ke salah satu PC, misalnya di sini PC mahasiswa. Kita masuk ke desktop, kita masuk Sebelum itu teman-teman, semua PC ini kita atur dulu ke DHCP. Semua PC kita klik DHCP. Oke, untuk IP-nya, untuk mendapatkan IP secara otomatis, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita pencet DHCP, kemudian selanjutnya kita tadi melakukan cek ya gitu ya, pengujian gitu ya. Kita misalnya di sini PC untuk PC mahasiswa, kita misalnya mau ping ke PC dosen. Oke, sebelumnya kita lihat dulu PC dosen ini IP-nya ini 50.1. Oke, kemudian kita di sini menggunakan kita lakukan ping 192.168.50.1. Ini merupakan alamat IP PC dosen. Jadi kita melakukan mengirimkan data dari PC mahasiswa ke dosen. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, kita cek sekali lagi untuk dari PC mahasiswa ke staff. Kita cek sekali lagi. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu PC staff ini IP-nya itu 50.65. Oke, kita dari PC mahasiswa ke PC staff 192.168.50.65. Oke, ini juga berhasil. Kemudian kita bisa cek dengan mengirimkan surat dari PC dosen ke PC mahasiswa. Successful, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita akan cek IP config-nya. Untuk misalnya di PC staff, kita lakukan IP config. Kita masuk ke command prompt, kita lakukan IP config /all. Di sini sudah terlihat untuk IP-nya, default gateway-nya sudah terlihat. Pengujian ini itu dilakukan dengan konfigurasi ini, teman-teman. Jaringan kampus itu sudah berhasil dibagi ke dalam beberapa VLAN. Alamat IP juga dikelola secara efisien menggunakan FLSM, dan komunikasi antar VLAN itu dapat berjalan dengan baik menggunakan router on a stick. Nah, begitulah penjelasan mengenai konfigurasi dari proses konfigurasi jaringan kampus menggunakan VLAN, FLSM, inter-VLAN, routing, dan DHCP. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.